يا الله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد كمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي آمين يا رب اللهم صل على محمد. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah tidaklah kita bangun daripada malam ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ditambah rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, lisan kita basah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita semua mudah-mudahan buah daripada pertemuan ini kelak Allah tutup daripada amal umur kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wabil khusus umal khusus yang saya hormati, saya ta'zimi, saya cintai segenap dari para alim ulama, para peguruan, khususnya Guru Muhammad Tajuddin Nur yang alhamdulillah memberikan nasihat kepada kita semua. Akhina Syekh Samir, Masya Allah, beliau dari Belanda, makanya mukanya bungas luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru kita bersama, akhina fillah walillah wabillah, Guru Iskandar, yang mudah-mudahan insyaallah beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Segenap daripada tokoh masyarakat, khususnya Bapak Lurah yang hadir, Bapak RT, daripada seluruh RT yang ada di kampung ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Karena sudah terlalu malam, jadi singkat saja. Dikatakan di dalam satu qasidah, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji wa maridin anta aiduhu qad ataahu Allah bil farji. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah setiap rumah yang di dalam rumah tersebut tinggal Nabi Muhammad. Setiap rumah yang di dalam rumah tersebut ada jasad Nabi Muhammad, laisa muhtajan ila suruji, maka tidak lagi membutuhkan lampu untuk menjadikan rumah tersebut terang benderang. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena memang benar Pak, muka Nabi Muhammad ini sangat terang. Muka Nabi Muhammad ini, jasad beliau itu bercahaya. Memang itu benar-benar, makanya riwayat yang dikisahkan daripada Sayyidatuna Aisyah, ketika beliau menjahit kemudian jarumnya jatuh masuk Nabi Muhammad, jarum tersebut dapat terlihat karena pancaran wajah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, di Surabaya itu Bu, di Surabaya itu ada satu turunan Nabi Muhammad, namanya almarhum al-maghfur Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Gelar sidin itu Habib Neon. Beliau sudah almarhum, meninggal. Habib Muhammad ini setiap malam Jumat nih sekarang ini, setiap malam Jumat beliau itu ada istiqomah di rumahnya baca qasidah burdah sampai sekarang. Singkat cerita, ketika sedang beliau membaca qasidah burdah di rumah, ba'dal maghrib lampunya mati.
Ini lampu mati Bu, tapi subhanallah wajah beliau ini keluar cahaya sehingga orang yang hadir tetap mampu untuk membaca daripada bait-bait lantunan qasidah burdah karena pancaran daripada cahaya di dalam wajah Al-Habib Muhammad Ali Drus tadi. Makanya beliau digelari dengan Habib Neon, dan itu makruf, saksi matanya ada banyak, apalagi kalau Nabi Muhammad SAW. Makanya Bu, malam ini kita jadikan hati kita ini sebagai wadah, sebagai rumah. Kita masukkan cinta Nabi Muhammad ke dalam hati kita. Kita masukkan salawat Rasulullah kepada hati kita, yang mudah-mudahan insya Allah keluar daripada majlis ini hati kita menjadi terang benderang. Allah berikan semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal wa maridin anta aiduhu. Setiap orang sakit siapapun mereka, kalau sudah Nabi yang jenguk Bu, kalau sudah Nabi yang jenguk, Nabi yang mengunjungi ini orang, qad atahullahu bil farji, seketika itu diberi kesembuhan oleh Allah berkah Nabi Muhammad. Pak Bu, kita ngaku malam ini hati kita nih penuh penyakit. Kita nih sombong, ria, ujub, dengki, cinta dunia, sakit hati kita nih. Kita tidak khusyuk ibadah. Maka ayo malam ini mudah-mudahan insya Allah karena berkah sholawat, karena berkah maulid, hati kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan semua sifat jelek, semua sifat tercela yang ada di dalam hati kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, dudukkan kita bersama, bersilaturahmi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita tahu Bu, sebenarnya duduknya kita sekarang nih, kita ini pulang harus bawa oleh-oleh. Setiap pertemuan Maulid ini kita ini harus adakan perubahan, karena itu yang diinginkan sama Nabi Muhammad. Setiap duduknya kita ini apa yang kita bawa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Tadi beliau ajarkan bagaimana kita ini harus menjaga hati. Jaga hati Bu. Makanya gimana Beb cara mengobati hati? Salah satu cara mengobati hati adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata di dalam maulid Habsyinya, solatan yattasilu bihar ruhul musalli alaihi bih. Solawat yang jika kita memperbanyak solawat Bu, maka insya Allah orang yang ahli solawat tersebut dapat bersambung ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad. Sehingga siapapun orang yang bersambung ruhnya dengan ruh Rasulullah, segala kebaikan, segala keberkahan terdapat di dalam dirinya. Dia akan menjadi orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua sifat tercela akan dihapus daripada hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ayo kita ini sekarang kita ini kalau sudah masuk bulan Maulid banyak yang disolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini mau cari keberkahan Nabi di mana sih Bu? Ya dengan solawat. Kalau zaman Bahari itu, zaman para sahabat itu Bu, mereka itu cari keberkahan, minta tolong kepada Nabi Muhammad. Sampai dikisahkan ada orang Kharij Madinah, orang luar kota Madinah, masuk ke kota Madinah, bertemu Nabi Muhammad, digedar rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini di rumah dalam keadaan darurat, saya sudah 3 hari tidak makan, anak istri di rumah juga tidak makan. Akhirnya tanya Nabi Muhammad kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, di rumah ada makanan apa? Jawab Sayyidatuna Aisyah, tidak ada makanan ya Rasulullah. Tidak ada makanan ya Rasul. Akhirnya Nabi pun memerintahkan Sayyidatuna Aisyah untuk mengambil jubah. Sudah, ambilkan jubah. Diambil jubahnya Nabi Muhammad, diberikan kepada lelaki yang minta-minta tadi Bu. Ini Pak maaf,
karena di rumah juga tidak ada makanan, nih bawa jubah, mudah-mudahan bisa menolong kamu dan membawa berkah kepada kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, singkat cerita senang Pak dapat jubah Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan jubah Rasulullah, nih orang langsung pulang ke tempatnya, bukan kembali ke rumahnya, langsung lari ke pasar. Sampai di pasar dijual nih, dilelang jubah Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang mau jubah Rasulullah? Ini bukan jubah kaleng-kaleng nih, saya jual dengan harga tertinggi. Siapa yang mau? Mulai setiap orang ingin mendapatkan jubah Nabi Muhammad. 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar. Zaman Bahari itu pakainya dirham sama dinar. Dirham itu logam kepingan perak Pak. Kalau dinar itu logam kepingan emas. Setara sekarang, kalau uang sekarang 4 gram emas. 1 keping 4 gram emas. Kalau 1 gram emas berapa sekarang? 1 gram emas berapa kira-kira sekarang? Tidak cinta dunia semua orang sini, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggaplah 1 juta, berarti 1 keping 4 juta. Dijual nih 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar, sampai singkat cerita terdengar saudagar kaya yang buta mendengar daripada kejadian ini, dia panggil budaknya, kemari kamu. Tuh di pasar sekarang sedang dilelang jubah Nabi Muhammad. Cepat ikan bawa nih uang sebanyak-banyaknya, beli tuh jubah berapapun harganya. Siap tuan. Berangkat ke pasar. Sampai di pasar ternyata lelangnya sudah 50 dinar, 51, 52, 53. Akhirnya budak tadi ngomong, sudah berapa nih? 53. Sudah saya tutup 100 dinar. 100 dinar itu berarti 4 miliar Pak. Gampang aja dia, memang bukan duit I-nya. Uang sayidnya 4 dinar. 100 dinar. Masih ada yang berani lagi, 101, 102, 103, sampai tutup 200 dinar. Tidak ada yang berani sudah. Terlalu tinggi ini. Orang Madinah tidak ada yang mampu. Terlalu tinggi. Akhirnya jubah tadi dimenangkan kepada budak tersebut. Sampai ketika memegang nih jubah, pulang ke rumahnya, sampai ke rumahnya ngomong sama sayyidnya, tuan nih, saya berhasil memenangkan jubah Nabi Muhammad. Sekarang aku berikan kepadamu. Senang. Ini tuannya tadi yang buta ini senang. Ketika gembira sampai-sampai tuh budak tadi dimerdekakan. Anta hurun liwajhillah, khalas. Sebagai bentuk gembiraku karena engkau berhasil memenangkan, kamu saya merdekakan. Sudah mendapatkan nih jubah, langsung berdoa tuh, Allahumma ya Rabb, karena keberkahan sang pemilik jubah ini, ya Allah, sembuhkan aku dari penyakit mataku ini, ya Allah. Seketika itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Seketika itu matanya yang buta dikembalikan lagi penglihatannya oleh Allah. Senang. Dia lihat istrinya, dia lihat anaknya. Ketika sudah puas melihat istri anaknya, langsung masuk ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah bertemu Nabi Muhammad. Digedor rumah Nabi Muhammad, keluar Nabi Muhammad, dicium tangan Rasulullah, dipeluk tubuh Nabi Muhammad, menangis dia, Pak, ya Allah, akhirnya aku dapat melihat Rasulullah. Setelah puas menangis melihat Rasulullah, terisak-isak, suntas daripada tangisannya, dia ngomong, ya Rasul, saya kesini ingin mengembalikan ini jubahmu ya Rasulullah. Bingung Nabi Muhammad, ini jubah saya berikan kepada orang miskin tadi, kenapa sekarang bisa ada di tangan kamu? Iya ya Rasulullah, ini jubah tadi dilelang sama orang miskin. Ketika dilelang, aku perintahkan budakku untuk beli tuh baju dan laku 200 dinar. Kemudian dia sampaikan tuh jubah kepadaku, karena aku begitu senang tuh budak tadi saya merdekakan. Dan aku dahulu ya Rasul adalah orang buta. Aku bertawasul dengan jubahmu, alhamdulillah Allah sembuhkan daripada penglihatanku karena berkah jubah tersebut ya Rasulullah. Senang Nabi Muhammad.
Begitu senang dan bangganya dipanggil istrinya Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, ketahuilah karena berkah jubah ini orang yang miskin menjadi kaya. Karena berkah jubah ini seorang budak menjadi merdeka. Dan karena berkah daripada jubah ini orang yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, zaman sekarang tidak ada jubah Nabi Muhammad. Zaman sekarang tidak ada jubah Rasul, tongkatnya Nabi, baju Nabi tidak ada. Maka bagaimana kita ingin mencari keberkahan kepada Nabi Muhammad? Perbanyak pian sholawat kepada Rasulullah. Selesaikan semua masalah pian dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Pian ada masalah keluarga, pian punya anak nakal, pian ada masalah daripada rumah tangga, pian ada masalah usaha, tuntaskan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah pasti akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Busiri berkata di dalam qasidah burdanya, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajni. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, siapa orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai penolongnya, siapa orang yang menjadikan sholawat kepada Nabi sebagai solusi masalahnya, maka insya Allah akan disegerakan daripada penuntasan masalah tersebut. Ingkal kahul usdu, walaupun kita ini bertemu dengan usud. Usud itu Pak, kalau pian buka kamus bahasa Arab, asad itu artinya singa. Kita bertemu dengan singa, singanya kelaparan luar biasa, lapar. Orang lapar itu makan apa aja enak. Nih ulun nih lapar sekarang, makan pisang aja enak sudah, apalagi makannya ayam rica-rica, wah nyaman. Sama nih singa ini makan tikus kecil aja, tikus halus, nikmatnya luar biasa, apalagi orang ganal kayak guru ini, wah ini makanan enak ini beliau ya. Tapi subhanallah keadaan yang sedarurat itu Pak, kalau kita jadikan sholawat sebagai tameng, sebagai penolong, tajini, kita akan dapatkan tusinga, tunduk, takut karena berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Demi Allah Bu, demi Allah semua masalah terselesaikan karena berkah sholawat. Mungkin kita sering dengar orang yang banyak hutang, terlilit hutang, bahkan miliaran utangnya, bisa diberikan solusi, Allah dilunasi utangnya karena berkah sholawat kepada Nabi. Lu ulun nih, saya sendiri ini mengalami keistimewaan sholawat. Mujarabnya khasiat sholawat ini luar biasa. Saya ini orang Keraksan. Keraksan itu Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sekedar cerita aja, saya ini Bu pernah diundang di Banyuwangi. Perjalanan dari Keraksan Banyuwangi itu agak jauh, hampir 4 jam jauhnya. Akhirnya karena perjalanan jauh, saya bawa santri untuk jadi supir. Berangkat sampai di Banyuwangi sore. Maghribnya pengajian Bainal Maghribain, Bainal Maghrib wal Isya pengajian. Isya'nya tablik akbar, subuhnya kuliah subuh, jam 8 ada acara resepsi perkawinan, 4 acara Pak. Singkat cerita, kembali ke hotel setelah duhur, selesai sholat duhur, pulang ke pondok, ke Keraksan. Perjalanan pulang sampai di Situ Bondo, ini pertengahan Situ Bondo ini. Sampai di Situ Bondo Pak, panggilan alam, lapar, terpaksa singgah ke warung baik, makan di situ, makan bebek lalapan, sama santri makan apa segala macam, sudah makan alhamdulillah kenyang. Saya ambil duit di tas nih, saya ambil duit di tas, saya kasih ke santri, ente bayar, kamu bayar, ana mau ke kamar mandi. Buang hajat, selesai buang hajat, subhanallah ada telepon dari orang tua, ingat saya waktu itu. Karena orang tua telepon, didahulukan.
fokus sama telepon. Saya lihat santri sudah di mobil, Pak. Akhirnya terpaksa waktu itu saya langsung naik ke mobil, tidak fokus sudah karena telepon. Langsung masuk ke mobil. Alhasil jalan nih, masih tidak nyambung. Sampai ada di Python rest area, ada PLTU di sana, ada rest area besar sehingga isi bensin. Ketika isi bensin ngomong berapa? 200.000. Buka diisi. Ini mau bayar, cari tas ini tidak ada, Pak. Tarik di depan tidak ada, tengah tidak ada, belakang tidak ada. Saya ingat-ingat, ya Allah, matruk ketinggalan ada di warung. Pusing sudah. Saya tanya santri, ini bawa uang berapa? Kamu bawa uang berapa? Dilihat, uangnya sisa 50.000 Ustaz. Itu di samping mobil ada uang, coba dilihat, cari ada berapa situ. Dihitung pecahan 5.000, totalnya 35.000, 85.000. Turun saya, Pak. Turun, bilang sama yang jaga SPBU, Pak maaf, saya ini orang Keraksan. Tas ketinggalan. Saya tidak ada duit kecuali 85.000. Bisakah sementara pinjam dulu, nanti insya Allah kalau sudah sampai di pondok langsung santri saya suruh kembali untuk melunasi daripada kekurangannya. Oh tidak usah Ustaz, tidak apa-apa Ustaz, santai aja, biar ini aja Ustaz, yang lain saya ikhlaskan. Tidak apa-apa Ustaz, kita gratiskan. Loh, kalau memang gratis sekalian full tank aja ini. Kalau mau ngasih jangan nanggung, sekalian di full tank aja sekalian. Tapi insya Allah tetap kalau pulang saya akan bayar. Ini santri Bu sebenarnya kepingin kembali, tapi perjalanan sudah sangat jauh, 1 jam nih sudah. Kalau kembali itu pun belum tentu ada. Sebenarnya jujur aja nih, saya ini kepikiran. Kenapa? Itu di tas isinya 4 amplop Bu. Kepikiran sebenarnya, tapi salah sudah. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladaik. Yang bukan ditakdir rezekimu milikmu tidak bakal sampai walaupun di depan mata. Ini ada telur di sini, kalau bukan ditakdir rezeki kita tidak bakal sampai, ada aja penghalangnya. Walladzi kusimlak hasilun ladaik, tapi yang sudah ditakdir menjadi rezeki kita insya Allah bakal sampai dimanapun jauhnya. Pulang sudah, pulang. Itu pulang Pak, biasanya saya di mobil ini tidur. Mulai dari Python sampai ke Keraksan di pondok full sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tas ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, 4 amplop ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sampai di pondok, sampai gorib maghrib, hampir maghrib, mandi maghrib saya ngajar. Setelah ngajar sampai isya sholat berjamaah, masuk ke rumah. Subhanallah, jam 8 kurang masuk mobil ras putih, diantar sama orang kampung. Diantar sampai di rumah, gedor nih orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benarkah Bapak Muhammad Bagir Al-Jufri? Oh iya benar. Saya lirik samping tangannya tas saya. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Saya suruh dia masuk, saya persilakan masuk. Saya kasih sajian, saya kasih kopi, saya belikan nasi goreng waktu itu. Saya tanya, gimana nih kisahnya kok bisa tas ada di tangan pian? Oh iya Ustadz, tadi saya singgah di warung, saya ini dari Banyuwangi mau ke Sidoarjo. Singgah di warung, tuh warung yang punya warung ngomong, pian ini mau kemana? Saya mau ke Sidoarjo. Tolong ini saya titip tas. Itu tadi ada Ustadz makan di sini, tasnya ketinggalan. Tolong ini antar sesuai dengan KTP, itu ada KTP di dalam tas tersebut. Berarti yang punya warung ini buka tas. Maaf Bu, tuh kalau dibuka isinya bukan kaleng-kaleng, jutaan. Tapi subhanallah karena berkah sholawat yang punya warung dijadikan orang jujur sama Allah. Subhanallah karena berkah sholawat diberikan juga sama yang punya warung kepada orang yang jujur. Bayangkan seandainya orang warung kasihkan kepada orang yang tidak benar, bablas tembak langsung sampai Sidoarjo. Tapi digerakkan hatinya oleh Allah.
Tas itu bisa sampai sendiri karena berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo di majelis yang penuh berkah ini, jangan sampai kita pulang tidak bawa apa-apa. Kita harus pulang bawa ilmu Nabi Muhammad. Kita harus pulang bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Pulang kita harus basah lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholat." Yang paling dekat di antara kalian kepadaku nanti di hari kiamat, siapa sih yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Orang yang sampai dekat sekali dengan Nabi Muhammad itu siapa? Yang banyak bangun masjid? Bukan. Yang ahli haji? Bukan. Siapa? Yang ahli qiyamulail? Bukan. Kata Nabi, yang paling dekat di antara kalian nanti kepadaku di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak mengucapkan sholawat dan salam kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan insyaallah di ceramah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang ahli sholawat. Dan mudah-mudahan insyaallah karena berkah sholawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah jadikan diri kita orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli qiyamulail, ahli Quran, sehingga mudah-mudahan insyaallah Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah pula karena berkah sholawat, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya dunia sampai akhirat, anak-anak yang dapat menjadi aset akhirat bagi kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kirimkan pula sholawat yang kita baca di malam yang penuh berkah ini, kita berikan kepada arwah almarhum dan almarhumah kedua orang tua kita, sehingga mudah-mudahan insyaallah dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat daripada derajatnya dan Allah jadikan kuburannya menjadi kuburan surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna wa an babika fala tadrutna wa khtim bi salihati amalana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma asrah sudurana wa qawi hifdzana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya al-akhirah. Na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzu bika min ha'ula arba. Bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syurril khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. La rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min akhiril kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.